Bagaimana klasifikasi kesalahan, dosa seperti yang digambarkan di dalam tradisi para rabi? Tafsiran orang-orang Yahudi Karaid. Siapakah Yahudi Karaid ini? Ini juga penting saya sampaikan ya. Orang-orang Yahudi Karaid itu adalah kelompok Yahudi yang muncul pada masa Yohanes Hyrcanus, itu pada masa Makabe juga. Dan mereka itu percaya bahwa hanya Taurat tertulis yang mereka akui dan tidak Taurat lisan. Makanya Abraham Geiger, seorang Yahudi, seorang rabi Yahudi yang pertama merintis tentang kajian-kajian Yahudi Kristen dan Islam, khususnya Islam Yahudi. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya kemungkinan ya ungkapan-ungkapan tentang Yahudi Karaid itu adalah terpengaruh atau bahkan merupakan pecahan dari kelompok Saduki. Karena orang Saduki sama-sama tidak percaya dengan tidak percaya dengan Torah lisan, penolakan terhadap Talmud, terhadap tradisi rabbinik. Itulah yang dilakukan oleh Yahudi Karaid. Dan meskipun ahli lain menyangkal bahwa Yahudi Karaid tidak seperti itu, tidak berasal dari kelompok Sadukin, tapi jelas menurut saya masuk akal sekali karena memang sama-sama tidak mengakui Taurat lisan dan mereka sama-sama juga tidak percaya. Sebagian dari orang Karaid tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Dan kita juga melihat bahwa sekalipun Yosefus hanya mencatat ada 3 kelompok Yahudi yang mereka kenal, yang dikenal pada zamannya Yosefus, atau sekurang-kurangnya menurut pengetahuan Yosefus, yaitu orang Yahudi, Eseni, dan Saduki. Tetapi Karaid itu katakanlah mungkin adalah sebuah cabang pemikiran dari Saduki, sedangkan kelompok rabbinik yang sekarang ini adalah cabang pemikiran dari Parisi atau pengembangan dari Parisi. Itu mungkin bisa dilakukan. Dan kata Karaid itu berasal dari sores atau dari akar kata membaca, kara. Makanya Karaid adalah kaum yang hanya membaca apa yang tertulis. Karena itu padanan dari kata untuk kitab suci perjanjian lama itu adalah hamikra. Mikra itu adalah bacaan suci. Ya, sebetulnya seakar dengan kata Quran yang ini juga bacaan mikra. Artinya hanya yang tertulis, Taurat yang tertulis yang mereka akui. Nah, tafsir Baitumi adalah tafsiran yang muncul ya di kalangan Islam klasik, itu sangat terkenal selain Tobari, mengatakan bahwa kejadian tentang kutukan menjadi kera itu terjadi pada masa Raja Daud, di mana digambarkan di sana orang-orang Yahudi di wilayah Eilat. Eilat itu dekatnya Laut Merah, itu menurut tafsiran Tobari. Itu kemudian mengakali Tuhan dengan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa? Yaitu mereka memasang alat untuk menangkap ikan pada menjelang Sabat, yaitu pada hari Jumat sore sebelum jatuh matahari terbenam. Jadi artinya persiapan Sabat. Karena masih diperbolehkan untuk melakukan kegiatan, mereka memasang alat jerat untuk ikan. Selama Sabat dia tidak bekerja. Kemudian pada Yom Rishon atau kepada hari Ekad atau hari pertama, mereka mengambil ikan-ikan tadi. Jadi mereka mengakali Tuhan katanya karena tidak boleh bekerja di hari Sabat, ya kami kan kerjanya Jumat. Terus kemudian kami kerja lagi itu hari Minggu, maka tidak melanggar Taurat. Tetapi sesungguhnya ini menjadi perdebatan juga. Apakah ini mewakili tradisi Yahudi atau tidak? Dalam perdebatan antara 2 sekolah yang terkenal, yaitu yang disebut Rabi Hillel melawan kelompok yang berbeda haluan dengan Hillel, yaitu Samai. Itu kalau menurut Rabi Hillel diperbolehkan. Jadi melakukan pekerjaan sebelum Sabat itu boleh. Sekalipun itu mesinnya jalan sendiri pada hari Sabat, toh kita tidak bekerja. Dan ini diteruskan oleh pemerintah Israel sampai sekarang ketika ada lift Sabat. Jadi di hotel-hotel itu ada lift di
disetel pada hari Jumat sore sebelum jatuh hari Sabat, dan setiap lantai itu lift itu akan jalan sendiri dan tangan mereka tidak menggerakkan apapun. Itu boleh menurut Rabi Hillel, tapi menurut Rabi Sama'i tidak boleh. Nah, kalau kelompok Karaid ini tidak menolak sama sekali hukum lisan, tentu ini dia mengikuti tradisi Sama'i. Jadi ini masih debatable. Jadi yang jelas bahwa konteksnya tidak terjadi pada Raja Daud, itu adalah tradisi dari kaum Karaid. Sampai hari ini orang-orang Karaid itu masih ada di tanah Israel. Mereka banyak memiliki sinagoge itu khususnya di Silwan. Silwan itu di Yerusalem Timur, kota Daud. Dan kabarnya jumlah mereka lebih dari 10 sampai 12 ribu orang di Israel. Jadi kelompok ini juga nasibnya sama dengan kelompok Yahudi Mesianik ya. Mereka karena Yahudi yang berkuasa di Yerusalem itu Yahudi Rabbinik, maka sekalipun makanan orang-orang Karaid itu juga sebetulnya kosher, tapi mereka kadang-kadang sulit menerima sertifikat kosher itu kepada mereka. Nah, itu yang terjadi. Begitu juga Yahudi Mesianik, orang-orang Yahudi yang percaya dengan Kristus sebagai Mesias, itu juga mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam hak sipil mereka. Nah, tapi ini perkembangan semacam ini kita harus tahu ya. Tapi menariknya bahwa ada kelompok Mesianik yang di bawah Sri Paus di Roma. Jadi itu mereka melakukan dialog yang sangat baik dengan orang Yahudi. Sekalipun jumlah mereka kecil, mereka punya uskup sendiri. Jadi uskup untuk orang-orang Hebrew Katolik. Jadi kalangan Mesianik yang Protestan malah tidak mendapatkan mendapatkan sama-sama tidak mendapat pengakuan hukum yang sama, tetapi orang-orang Hebrew Katolik ini lebih mendapatkan mendapatkan kesempatan dari pemerintah Israel karena lobbying politik. Nah, yang seperti ini perlu kita tahu tentang bagaimana macam-macam komunitas Yahudi seperti yang sudah kita pelajari. Ada Yahudi lama itu kan ada yang namanya kelompok Samaritan, itu masih belum Yahudi, itu masih Israel ya, karena Yahudi itu di Yehuda, kerajaan di selatan. Kemudian dari situ muncul kelompok Saduki, kerajaan selatan itu Parisi, kemudian Eseni. Nah, kemudian ketika institusi Bait Allah itu sudah tidak ada lagi, maka orang Saduki kemungkinan itu salah satunya cabangnya menjadi orang-orang Karaid yang ada sekarang ini, sekalipun hubungan langsung tidak seperti antara orang Parisi dengan Yahudi Rabbinik sekarang. Nah, menariknya bahwa kelompok Yahudi Karaid ini adalah kelompok yang di Timur Tengah itu selalu dianggap sesat oleh Saadia Gaon pada masa Geonim. Saadia Gaon itu menganggap bahwa kelompok ini kelompok Yahudi sesat, ya, seperti orang Yahudi Rabbinik juga menyesatkan kelompok Yahudi Mesianik. Nah, mereka pernah berkembang cukup banyak di Baghdad pada abad ke-8 Masehi, dan itu dipimpin oleh seorang bernama Anan ben David. Rupanya dia pernah dipenjara, satu penjara dengan salah seorang dari 4 imam mazhab dalam Islam, yaitu Abu Hanifah. Dan gara-gara Abu Hanifah itu, maka orang ini tidak jadi dihukum mati dan meneruskan kebijakan mereka, dan pemerintah Bani Abbasiyah malah memberikan tempat agar mereka membangun sinagoga mereka di Yerusalem. Ada banyak hal-hal yang bisa kita pelajari, sekalipun saya agak menyimpang sedikit karena ini urusannya dengan bagaimana kita bisa mengurai narasi-narasi yang berbeda antara Yahudi, Kristen, dan Islam. Kenapa selalu saya bandingkan? Karena ini yang terkait dengan Indonesia. Jadi kita perlu mendapatkan informasi tentang kelompok-kelompok Yahudi ini berkaitan dengan hubungannya dengan Islam dan Kristen. Lalu yang terakhir, jadi Bilangan pasal 16 itu berbicara tentang apa? Kalau Tuhan memberikan hak kepada orang Lewi untuk mereka bisa menghadap Tuhan di kemah pertemuan, tentu orang Lewi juga mendapatkan hak dan kewajiban yang juga berat.
Dan ini berimbang dalam konteks apa? Melaksanakan hukum tadi. Dan ini terkenal dengan peristiwa yang dikenal dengan peristiwa Korah, di mana Korah itu anaknya Yisar, anaknya Kehat, dan anaknya Lewi. Jadi ini kaum Lewi, dia sekongkol dengan Datan dan Abiram dan On, dan ini berasal dari suku Ruben. Yang intinya kira-kira mereka memberontak kepada Musa dan Harun bahwa kenapa hanya dia yang mendapatkan hak menghadap Tuhan, kenapa bukan kita semua? Lalu kemudian sekali lagi sikap Musa selalu menyampaikan itu kepada Tuhan, dan Tuhan bertindak sesuai dengan hukumnya yang adil. Lalu mereka disuruh keluar semua, karena itu yang namanya Datan dan Abiram dipanggil Musa tidak mau, karena itu sudah penolakan terhadap otoritas Musa yang ditunjuk oleh Tuhan. Lalu mereka ketika pada saatnya dia keluar, kalau nanti kamu mati seperti orang lain mati, ya berarti kamu tidak bersalah. Tapi kalau kamu nanti mati lewat peristiwa ini, berarti kamu salah, dan Tuhan yang adil telah menunjuk siapa yang berhak dalam kemah pertemuan. Dan akhirnya mereka berkumpul, dan kemudian mereka diazab dengan Tuhan, yaitu ditelan bumi. Dan jumlahnya berapa? 250 orang. Dan ketika menghadapi orang yang kelompoknya Korah dari Lewi dan Datan, Abiram, dan On dari suku Ruben ini, orang-orang Israel kebanyakan jumlahnya lebih banyak, protes kepada Musa. Kenapa harus setragis ini? Kamu telah membunuh umat Tuhan sendiri. Tapi luar biasanya, ini gambaran ini juga kalau tidak dipahami dengan baik, seolah-olah juga Tuhan itu kejam, padahal tidak seperti itu. Ini disiplin militer, karena situasinya memang situasi dalam peperangan, kan itu situasi dalam Exodus. Lalu ada 14.700 orang dari umat Israel yang kemudian terkena terkena kutukan, terkena wabah, dan akhirnya keadilan Tuhan berlaku untuk menjaga rencananya agar umat yang kudus ini sampai ke tanah perjanjian.